Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Eh, Pada pagi hari ini, Bu Neni akan menyampaikan materi pada kalian semuanya. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran secara daring pada pagi ini, Bu Neni ingin mengadakan absensi terlebih dahulu. Jadi, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. ya, hari ini tadi mestinya kita berempat. Ada 4 orang yang harusnya hadir, yaitu ada kita, kita ada ya, ada. Kemudian Badrus ada Ada Bu. hadir, alhamdulillah. Kemudian ada Dani, ya, Dani juga hadir pada pagi hari ini. Ada 1 orang yang belum hadir ini, kayaknya ada Nungki. Nungki tadi izin, ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Semoga urusannya Nungki eh, bisa lancar. Ini Dani, kenapa kok ada 2 ya? Wah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baik kita melakukan doa terlebih dahulu. Semoga pada kegiatan belajar kita pada pagi hari ini bisa lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Baik, untuk doa saya pimpin saja. Ya, baik, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, eh, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Neni ingin bertanya dulu pada kalian. Eh, di antara kalian ada enggak yang suka main game? Nah, pasti ini. Apalagi yang anak laki-laki seperti Dani, terus ini pasti suka sekali main game. Suka Nah, Bu. oh iya, game apa yang pernah dimainkan? Coba Pak terus. Ada Tetris. Nah, Itu ada Mobile Legend dulu. wah, ini ya, baik. Pernah nggak kepikiran kalau misalkan kamu bisa membuat game begitu? Kalau buat belum pernah Bu. Belum pernah Kayaknya ya. sulit ya. Iya, nah pada pagi hari ini nanti Bu Neni akan apa? Memberikan materi tentang eh, bahasa pemrograman yang berbasis pada blok atau berbasis visual gitu ya. Nah, kalau di dalam pelajaran informatika itu kalau kita berbicara tentang bahasa pemrograman mungkin apa ya kita seperti sulit gitu ya, apalagi kalau bahasa pemrograman yang berbasis teks yang dalam memberikan perintah pada komputer di situ kita menggunakan kata-kata yang di situ harus menggunakan sintaks-sintaks yang sangat mungkin apa ya sangat rumit dan itu tidak boleh salah sama sekali. Kalau salah ya nanti tidak bisa dijalankan. Nah, makanya di sini Bu Neni tidak akan membahas tentang bahasa pemrograman yang sulit, tapi Bu Neni akan memberikan bahasa pemrograman yang gampang dan insya Allah nanti kalian akan tertarik, gitu ya. Nah, siapa tahu nanti di antara kalian ada yang kedepannya mungkin akan menjadi ahli-ahli programmer yang bisa membuat aplikasi-aplikasi yang hebat pada masa yang akan datang, gitu ya. Baik. Baik, kita akan segera mulai saja.
materi yang akan Ibu berikan pada pagi hari ini. Ibu akan share screen dari materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Baik, bahasa pemrograman yang Ibu sampaikan, baik, ya. Jadi yang saya ceritakan tadi atau bahasa pemrograman yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu adalah namanya Scratch. Nah, judul kegiatan pada pagi hari ini, baik, kita akan mulai dengan kita mengenal Scratch dulu, ya. Baik, apa itu Scratch? Nah, jadi Scratch itu adalah salah satu tool pemrograman atau bahasa pemrograman yang menggunakan kode blok. Jadi tadi seperti sudah Ibu sampaikan bahwa bahasa pemrograman itu ada yang berbasis teks, ada yang berbasis kode blok. Nah, kalau berbasis teks berarti semuanya pemrograman itu ditulis dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk huruf ataupun sintaks-sintaks yang memang harus betul-betul tepat sekali dalam penulisannya. Seperti kalau pemrograman berbasis teks itu ada C++, ada Java dan sebagainya. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang pemrograman yang berbasis kode blok, yaitu di sini Bu Neni ambil aplikasi Scratch. Baik, berikutnya lagi. Di sini Scratch itu menawarkan metode pengajaran programming kepada semua usia. Artinya kalau Scratch ini akan gampang diterima dan mudah digunakan pada usia anak-anak atau di sini dikatakan 8 tahun sampai 16 tahun gitu ya, masih bisa begitu. Kemudian logo dari Scratch sendiri itu adalah kucing ya, baik, logonya adalah berupa kucing yang berwarna orange, jadi terkenalnya seperti itu. Mungkin bisa kita lihat seperti gambar di samping gitu ya. Nah, seperti itu adalah logo dari Scratch, kucing yang berwarna orange. Baik, kemudian program Scratch ini selain menarik buat kalian semuanya, di sini juga akan bisa mengembangkan keterampilan hidup kalian pada abad 21 ini, yaitu seperti berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan komunikasi. Gitu ya. Baik, yang berikutnya, bagaimana sejarah dari Scratch sendiri? Nah, Scratch sendiri ini lahir atau pertama kali itu dirilis ya pada tanggal 19 Mei 2007 oleh Lifelong Kindergarten Group dari MIT Media Lab dari USA. Namun prototipe yang pertama itu dikeluarkan pada tahun 2022, kemudian prototipe yang kedua itu dikeluarkan pada tahun 2027. Baru 2005, sorry. Jadi prototipe pertama 2002, prototipe kedua itu 2007. Nah, baru dirilis pertama kali itu pada 19 Mei 2007. Nah, sekarang yang berikutnya, apa kegunaan dari Scratch sendiri? Nah, kira-kira kalau kita menggunakan Scratch itu kita bisa berbuat apa saja begitu? Apa yang bisa kita hasilkan itu ya? Baik, untuk ketika kita menggunakan Scratch ini, satu, kita bisa membuat cerita interaktif. Kemudian bisa juga membuat permainan, ada seni, ada simulator, dan masih banyak lagi. Scratch sendiri mempunyai editor menggambar dan editor suara sendiri. Jadi ketika kita menggunakan Scratch, kita bisa membuat suara yang bisa tampil pada produk kita nanti dengan menggunakan rekaman suara kita sendiri. Itu ya kelebihan atau kegunaan dari Scratch. Baik, yang berikutnya,
bagaimana cara mendapatkan aplikasi Scratch? Nah, andai kan kalian ingin, Bu, bagaimana kalau saya ingin mencoba menggunakan atau membuka aplikasi dari Scratch sendiri. Nah, aplikasi Scratch sendiri itu ada yang disediakan secara online maupun ada yang disediakan secara offline. Nah, kalau yang berbasis online ini dapat kalian akses melalui alamat website https://scratch.meet.edu. Jadi kalian tinggal membuka alamat tersebut, insya Allah nanti kalian akan bisa mendapatkan aplikasi Scratch ini. Untuk menyimpannya pun juga ada, jadi semuanya bisa diakses secara online. Nah, bagaimana kalau yang offline? Nah, kalau yang offline itu ada juga, dapat diunduh melalui alamat seperti ini, scratch.meet.edu /download. Nah, ini didukung dengan operating system ya, atau sistem operasi pada komputer yang menggunakan sistem operasi Windows maupun Macintosh, ya. Kemudian Scratch yang versi offline itu mulai ada yang versi 1.4, ada versi 2.0 dan versi 3.0 yang saat ini beredar itu ya, yang saat ini digunakan adalah versi 3.0. Ya. Baik, bagaimana tampilan dari masing-masing gitu ya? Baik, kita melihat dulu. Tampilan Scratch yang versi online bisa kalian lihat seperti ini. Seperti ini ya. Jadi tampilan Scratch yang versi online seperti ini. Ketika kalian pertama kali mengakses Scratch yang online ini, kalian harus membuat akun. Membuat akun dengan klik gitu ya, dari join Scratch dulu. Yang pojok kanan atas itu ya, di sebelahnya sign in itu ada join Scratch. Nah, di situ nanti kalian akan digiring gitu ya untuk melakukan pengaktifan akun. Nah, kalau ketika sudah kalian punya akun, untuk membuatnya nanti kalian tinggal klik create ya, create yang ada di sebelah atas sebelah kiri ini, create. Nah, nanti di situ kalian akan langsung bisa membuka aplikasinya dan bisa langsung menggunakannya. Nah, ini tampilan yang secara online. Nah, sekarang yang versi offline bagaimana? Baik. Yang versi offline nanti tampilannya adalah seperti ini. Hampir sama sebenarnya ya. Sedikit apa ini? Sama sebenarnya ya, hanya sedikit berbeda lah begitu. Baik, nah ketika kita sudah mengaktifkan aplikasi Scratch, tampilannya bagaimana ya? Nah, sekarang kita coba kita tampilkan. Bunda ini akan menampilkan ada apa saja tampilan pada Scratch sendiri. Ya, ketika Scratch-nya sudah kalian aktifkan, maka pada tampilan layar komputer kalian akan tampil seperti ini. Di sini ada bagian-bagiannya ya. Baik, yang pertama di sini ada bagian green flag. Nah, green flag di situ ada bendera warna hijau, kemudian ada stop sign. Nah, di situ gunanya adalah untuk memulai atau memainkan program yang sudah kalian buat. Jadi nanti ketika kalian sudah membuat programnya, nanti ketika kita klik green flag ini, maka apa yang kalian perintahkan, kalian programkan akan dilakukan oleh gambar kucing. Di situ ya, kebetulan di situ ada gambar kucing itu sebagai pelakunya begitu. Nah, atau di situ istilahnya sprite. Nah, sprite. Nah, kemudian itu ada stage area. Nah, stage area di situ yang ada gambar kucingnya, di situ adalah area yang akan digunakan untuk menampilkan dari hasil pemrograman yang sudah kalian buat. Kemudian di bawahnya ada backdrop. Backdrop itu digunakan untuk membuat gambar di belakangnya sprite.
Jadi di situ ketika kita aktifkan backdropnya, maka kita bisa memilih latar belakang dari sprite-nya. Ada lapangan sepak bola, ada lapangan basket, ada pemandangan dan sebagainya. Nanti bisa kita pilih, ada banyak tersedia di situ. Kemudian kita beralih ke sebelah kirinya, ada sprite pane. Nah, sprite pane di situ kebetulan yang aktif itu adalah gambarnya kucing. Nah, di situ nanti kita bisa juga memilih dan menambahkan. Jadi bukan hanya satu karakter yang bisa kita aktifkan, namun ada bisa dua, bisa tiga, bisa lebih gitu ya. Nah, nanti sprite pane-nya bisa kita pilih mau karakter orang bisa, mau karakter benda bisa, mau karakter hewan bisa, dan bisa kita juga mengubah namanya. Kalau di situ misalkan tertulis sprite, mungkin kita bisa mengubahnya menjadi nama, karena itu gambarnya kucing kita ganti dengan meong. Nah, mungkin ketika kita milih gambar sprite-nya adalah gambar bebek, kita bisa mengganti namanya dengan nama kwek-kwek gitu, dan seterusnya. Baik, kita beralih ke bagian yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri ini ada script area. Ya, nah, di dalam script area ini adalah area yang digunakan untuk kalian untuk membuat programnya. Nanti untuk program yang kalian buat akan ditaruh di script area ini. Kemudian kita beralih lagi ke blocks palette. Nah, blocks palette di situ merupakan kode-kode blok yang akan kita gunakan untuk membuat programnya. Di situ ada motion yang paling atas, itu ada motion. Motion itu adalah jenis pergerakan dari sprite yang akan kita pilih. Mungkin dia bisa berputar ke kiri sekian derajat, berputar ke kanan sekian derajat, maju sekian langkah gitu. Ada juga yang bisa bergerak pada suatu koordinat tertentu. Mungkin bisa koordinatnya 180,90, nanti kemana gerakannya ya, itu untuk motion. Nanti juga ada soundnya juga, kita bisa memasukkan di antara kode-kode blok itu. Ada motion itu untuk perpindahan sprite-nya, ada soundnya juga, kemudian ada kita ada juga bisa mengganti warna dari sprite-nya, di situ juga ada. Ya. Kemudian yang berikutnya ada tutorial. Nah, di situ ada juga menu tutorial, di mana untuk menu tutorial di situ adalah berisi panduan untuk membuat contoh proyek tertentu. Jadi ada tutorialnya atau di situ ada panduannya bagaimana kita membuat suatu proyek tertentu. Kemudian yang berikutnya ada toolbar. Nah, di situ di dalam menu toolbar itu ada deretan tool dari file dan edit, termasuk di dalamnya nanti ada menu untuk menyimpan proyek kita. Kalau kita menggunakannya yang versi online, berarti ya secara otomatis ketika kita simpan akan tersimpan secara online juga. Ketika kita suatu saat akan mengaktifkan atau membuka aplikasi ini, maka program yang kita sudah kita simpan bisa kita buka lagi begitu. Kemudian ada menu yang berikutnya, yang terakhir itu adalah menu custom. Untuk menu custom ini adalah membuat variasi tampilan dari sprite. Nah, untuk membuat variasi tampilan dari sprite. Jadi sprite itu nanti bisa kita ubah tampilannya menjadi bagaimana begitu. Ini ya. Baik. Jadi untuk pengenalan aplikasi Scratch
Saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Nanti untuk tugas kalian adalah kalian membuat atau apa? Membuat akun, mengaktifkan Scratch di komputer kalian. Baik, mungkin silakan kalau mau pilih yang online maupun pilih yang offline. Nah, itu nanti kalian aktifkan dulu pada komputer kalian. Nanti hasilnya ya kalian screenshot, kemudian kalian japri ke Bu Neni bukti bahwa kalian sudah melakukan apa instalasi di komputer kalian dari aplikasi Scratch ini. Itu kira-kira bisa ya? Nanti kalau tidak bisa, bisa japri, bisa minta petunjuk dari Bu Neni, gitu ya. Baik. Untuk apa? Mungkin ada yang bertanya dulu dari yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang bertanya dulu. Saya silakan. Kalau tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan akan bermanfaat buat kalian. Nah, jangan lupa tugasnya nanti dikirim ke Bu Neni, gitu ya. Eh, baik, sebelum mengakhiri, Bu Neni punya sedikit pantun buat kalian. Ya, baik. Pantunnya adalah enak bener pergi ke pantai Kelayar. Segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Baik. Eh, Demikian tadi ya anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang. Jangan lupa tugasnya nanti dikirim lewat Japri WA bisa ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.